Apa kamu yakin seorang hafizah menikah dengan anak jalanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Hana adalah hafizah muda dan guru tahfidz anak ketua takmir masjid dari keluarga terpandang. Dihadapkan pada keadaan di mana dia sedang dinikahi Bima yang berpenampilan anak pang dan mengaku sedang hijrah. Sebagian warga menilai dari tampilan. Muncul cemooh, penolakan, dan prasangka. Beberapa pekan kemudian, di hari akad, semua akan berbalik saat kotak. Sahabat semuanya, sebelum mulai, tuliskan di komentar dari mana menonton cerita ini. Yang sudah subscribe channel Jendela Hikmah, semoga dimudahkan urusan, dilapangkan rezeki, disehatkan badan, dan dikabulkan hajat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sore itu, adzan asar baru saja padam, menyisakan desau angin yang menelusup di serambi masjid. Hana adalah seorang hafizah muda dengan suara bening dan langkah tenang, merapikan mushaf di rak kayu. Sudah beberapa tahun ia mengajar tahfidz di sini, di masjid tempat Pak Haris. Ayahnya menjadi ketua takmir yang dihormati. Sikap Pak Haris tegas. Tutur katanya rapi seperti barisan karpet di syaf pertama. Orang-orang bilang, wibawanya menjaga marwah kampung. Di tangga masjid, seorang pemuda menunggu sambil menurunkan ransel lusuh. Jaket hitamnya penuh patch, rambutnya diikat sederhana, sepatu ketsnya tampak bekas. Itulah Bima. Dari jauh, penampilannya mirip anak pang yang suka nongkrong di jembatan. Namun matanya teduh, dan caranya menunduk kepada orang tua membuat beberapa jamaah menahan penilaian. Di pelukan Bima, ada sebuah kotak kecil berwarna hitam, disegel rapi. Ia tidak pernah meletakkannya jauh dari jangkauan, seolah di sanalah ia menitipkan harap. Assalamualaikum, Pak Haris. Sapa Bima pelan saat ayah Hana melintas. Pak Haris menoleh singkat, membalas salam, lalu menatap rapi ke arah serambi. Waalaikumsalam. Jaga adab di area masjid, nak. Ucapnya, netral tetapi berjarak. Hana menghampiri setelah kelas selesai. Beberapa santri putri pamit satu persatu. Bima menunduk tersenyum sebentar. Hari ini aku antar buku bacaan untuk anak-anak itu, yang di emper toko. Boleh kutitip di ruang perpustakaan masjid? Tanyanya. Boleh, jawab Hana. Tapi nanti izin ke Ustazah Zahra dulu, ya? Nama Ustazah Zahra adalah jembatan di antara banyak kepala. Dengan suaranya yang lembut, ia sering meredakan riak kecil di kampung. Beda pendapat soal pakaian, tentang cara menegur, tentang bagaimana merangkul anak-anak jalanan. Bagi Hana, Ustazah seperti payung yang setia meneduhkan. Sampai suatu petang, bisik-bisik mulai terdengar. Ada video pendek yang menyebar. Bima sedang bercakap dengan remaja jalanan di kolong jembatan, tampak menengahi cekcok kecil. Seseorang, tak jelas siapa, berkata sinis. Tuh kan, masih main sama mereka. Masa cocok sama hafizah? Kalimat itu menyisakan rasa getir. Pak Haris mengundang rapat kecil di beranda. Suaranya tenang namun tegas. Kita jaga marwah masjid. Aku paham niat baik, tapi penampilan dan lingkungan itu kesan pertama. Orang menilai dari yang mereka lihat. Hana menghela napas, memilih duduk dekat ayahnya. Ayah, izinkan aku kenalkan Bima. Mohon ayah beri Bima kesempatan mengenal lewat akhlak dan tanggung jawabnya, bukan dari jaket yang ia pakai. Bima menatap kotak hitam di pangkuannya, lalu berkata, Pak, jangan nilai aku dari jaket ini. Aku pakai begini agar lebih mudah dirangkul oleh anak-anak yang tak betah ditatap oleh seragam dan sepatu mengilap. Kalau ayah berkenan, nilai aku lewat mahar. Sejenak, udara seolah menahan diri. Kata mahar bergetar di antara kisi-kisi jendela. Berlebihan, gumam seseorang di sudut. Pelan, mahar ya mahar saja. Ngapain bawa-bawa gaya? Bima tetap tenang. Saya tak akan membuka kotak ini sebelum waktunya. Tapi saya akan menjaga isinya, seperti saya ingin menjaga putri ayah. Hana menatap kotak itu, hitam sederhana dan bungkus rapi. Mendadak kotak kecil ini menjadi pusat semesta. Pertanyaan,
harapan, juga keraguan yang enggan menyebut nama. Malamnya, Hana berdiri di halaman, memandangi lampu-lampu jalan yang berkedip. Ia teringat pesan Ustazah Zahra, niat baik butuh cara yang baik. Cara yang baik butuh kesabaran, dan kesabaran akan diuji oleh pandangan orang. Hana mengusap dada, menahan riuh di kepala. Ada cinta yang tumbuh, ada bakti pada ayah yang tak boleh runtuh, dan ada marwah masjid yang tak ingin ia gores. Di pojok kampung, Bima menurunkan ransel. Ia membagi roti kepada anak-anak yang menunggu. Pelan-pelan, satu-satu, ucapnya dengan nada lembut. Gogo, teman lamanya, melambaikan tangan. Bro, hati-hati. Orang-orang mulai cerewet. Ada yang ngomel, ada yang julid. Katanya kamu sok alim, tapi jaketmu masih itu-itu. Bima tersenyum. Biar kita jelaskan dengan perbuatan. Angin malam menggeser tirai awan. Di masjid, Pak Haris menutup pintu utama, berdoa singkat, memohon agar keputusan yang diambil esok lusa adalah yang paling menjaga kebaikan. Di rumah, Hana membuka mushaf membaca perlahan yang menenangkan jantung yang berlari. Dan di pangkuan Bima, di antara ransel, buku, dan jaket, kotak hitam itu tetap tersegel. Tidak besar, tidak berat, tetapi mengandung sesuatu yang kelak akan mengubah arah pembicaraan di kampung ini. Belum ada yang tahu apa isinya. Belum ada yang menduga bagaimana ia akan membuka jalan. Esok, segala bisik akan terdengar lebih nyaring. Namun malam ini, cerita baru saja mulai bernafas. Grup pesan warga dipenuhi video pendek di kolong jembatan. Bima terlihat menengahi cekcok remaja. Captionnya menggigit. Judulnya sensasional. Dalam hitungan jam, bisik jadi gumam, gumam jadi ombak. Di papan pengumuman masjid, seseorang menempel selebaran, jaga marwah masjid. Hurufnya tebal, garis bawahnya 2. Hana berdiri beberapa langkah sambil menarik napas pelan. Ia tak ingin reaktif. Ia ingat nasihat Ustazah Zahra. Jaga akhlak dulu, baru jelaskan niat. Bima datang lebih awal, memanggul ransel berisi buku-buku bacaan. Jaketnya yang penuh patch kontras dengan tembok putih serambi. Ia menunduk pada Pak Haris. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, jawab Pak Haris singkat. Wajahnya terjaga datar. Hari ini jadwal santri putri padat. Jaga jarak dulu di serambi ya. Baik, Pak. Bima meletakkan ransel. Kotak hitam tetap menempel di pelukannya. Menjelang zuhur, kabar datang dari kelurahan. Ada laporan kegiatan yang mengundang keramaian tanpa pemberitahuan. Sementara, mohon kelas sore ditunda. Begitu bunyi surat elektronik yang dibacakan sekretaris. Wajah beberapa ibu-ibu berubah cemas. Bagi mereka, kelas tahfidz sore adalah oase. Bagi Hana, ini amanah. Hana mencoba menenangkan. Insya Allah, kita koordinasi. Kelas sore dialihkan online dulu. Sore itu, di Serambi, 3 remaja putri menghampiri Hana. Kak, banyak teman tanya, benarkah Kak Hana mau menikah dengan anak pang? Nada mereka tak menuduh, tapi khawatir. Hana tersenyum tipis. Doakan yang baik. Orang dinilai dari akhlaknya, bukan hanya jaketnya. Di saat yang sama, telepon Pak Haris berdering. Nomor tak dikenal. Nada di seberang halus, tapi menusuk. Pak, mohon pertimbangkan ulang rencana keluarga. Catatan lama, bisa dibuka lagi. Telepon itu putus, menyisakan getar samar. Pak Haris menatap layar ponsel, lalu menatap kubah masjid. Ada sesuatu yang ingin ia lupakan sejak lama, dan seseorang seperti sengaja menggoyangnya. Ia merapatkan gigi, memilih diam. Bima menunggu di anak tangga. Gogo, kawannya, duduk di pagar. Bro, rumor makin kencang. Ada yang bilang kamu pakai nama masjid buat kumpulin donasi. Bima menoleh pelan. Kita simpan bukti. Jangan balas dengan kata-kata. Ia menepuk kotak hitamnya. Biarkan mahar berbicara nanti. Menjelang maghrib, rapat takmir digelar. Suasana rapi, tapi tegang.
Seorang anggota mengangkat tangan. Pak Haris, kita hormati niat baik, tetapi penampilan calon menantu dan lingkarannya membuat warga resah. Bagaimana kalau akad ditunda sampai keadaan stabil? Hana menoleh pada ayahnya. Ayah, izinkan aku bicara. Kepalanya tegak, suaranya bening. Keresahan warga tak akan surut oleh penundaan, tapi oleh kejelasan. Bima tak berjanji dengan kata-kata. Ia menawarkan mahar sebagai ukuran tanggung jawab. Jika kita ingin marwah naik, bukalah ruang untuk pembuktian. Beberapa orang saling pandang. Ustazah Zahra merunduk, lalu angkat bicara. Saya setuju pada asas adab. Jika ada pembuktian yang konkret, jamaah lebih mudah tenang. Namun, keamanan dan izin perlu tertib. Bima berdiri, menunduk. Izinkan akad disederhanakan. Tak perlu ramai. Saya siap memindahkan ke masjid kecil di ujung kampung, dengan saksi minimal, tanpa hingar-bingar. Tolong nilai saya dari apa yang saya bawa ke rumah tangga ini, bukan dari jaket yang saya pakai. Rapat berakhir tanpa ketok palu. Malam merayap. Hana menutup mushaf, mengeraskan tekad. Ia memilih mengirim pesan ke penghulu. Usulan akad sederhana, tanggal tetap, tempat berpindah. Tak lama, balasan datang. Mohon maaf, Mbak Hana, ada pihak yang menyarankan peninjauan ulang. Agenda saya mendadak bentrok. Mungkin kita atur ulang setelah situasi kondusif. Kata-kata itu terasa seperti pintu yang mendadak tertutup di muka. Hana memejam. Ia belum menyerah. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam menyelinap. Di saat yang hampir bersamaan, amplop coklat diselipkan di bawah pintu rumah Hana, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, selembar kertas. Jangan buka kotak itu. Kalian akan malu. Hurufnya dingin. Pesan itu bukan sekadar ancaman. Itu upaya kecil untuk meruntuhkan nyali. Hana menggenggam kertas. Ia menatap kotak hitam yang sejak tadi diletakkan di meja. Bima menitipkannya sebentar, karena harus mengantar roti dan buku. Kotak itu tak bersuara, tapi seakan memantulkan keyakinan. Di jalan gang, Bima berhenti di bawah lampu yang redup. Ponselnya bergetar. Pesan dari pengelola gedung akad. Maaf, reservasi dibatalkan. Alasan teknis. Pesan kedua menyusul. Dari nomor tak dikenal. Hentikan niatmu. Atau rahasia lama seseorang akan keluar. Bima menatap langit yang berawan tipis. Ia tidak membalas. Ia memilih diam, lalu melangkah ke rumah Ustazah Zahra. Butuh rencana, butuh cara yang baik. Malam itu, kampung terasa lebih sempit dari biasanya. Dan di tengah sempit itu, sebuah keputusan lahir dalam hati Hana. Jika semua pintu ditutup, ia dan Bima akan mencari jendela, apapun risikonya. Namun sebelum jendela ditemukan, ponsel Hana berbunyi. Satu pesan singkat, cukup untuk membekukan napas. Akad ditunda. Kata-kata itu bergaung lama, seperti pintu yang ditutup pelan tapi tegas. Hana memandangi layar ponselnya, lalu menatap kotak hitam di meja. Tingi, hanya detik jam dinding yang terdengar. Jangan gentar, bisik Hana pada diri sendiri. Ia meraih kerudung, melangkah ke rumah Ustazah Zahra. Di beranda, Ustazah sudah menunggu dengan senyum yang menenangkan. Kalau pintu tertutup, cari jendela. Tapi jendela pun harus lewat adab, ucapnya. Hana mengangguk. Tujuan kami tetap, akad yang tenang, sederhana, sah, dan menjaga marwah masjid. Malam itu, Bima datang dengan langkah mantap. Jaketnya masih jaket itu. Ransel lusuh, sepatu kets lama. Tapi cara ia merapikan pembicaraan. Rapi. Kita pindahkan akad ke masjid kecil ujung kampung. Saksi minimal, tanpa keramaian. Koordinasi KUA cadangan. Aku siapkan semua berkas. Tolong, ayah diundang sebagai wali. Kalau beliau berkenan, selesai dengan baik. Ustazah mengirim pesan ke pihak KUA kedua. Balasan datang. Jadwal sangat padat. Tetapi jika syarat lengkap, mereka akan usahakan. Hana menutup mata,
mensyukuri celah kecil itu. Bima menepuk ranselnya. Aku ke notaris malam ini. Ada dokumen yang harus ditandatangani dan disegel. Kita jaga rapi sampai hari haji. Sepeninggal Bima, Ustazah menatap Hana. Kau siap dengan tatapan orang? Hana tersenyum, sedikit getir. Sejak video itu tersebar, tatapan tak pernah benar-benar pergi. Di sisi lain kampung, Bima berhenti di depan kantor notaris yang masih menyala. Di meja, map coklat menunggu, meterai, lembar-lembar legal, stempel. Notaris membacakan poin penting. Bima menyimak teliti, memastikan akses, jaminan, serta struktur pengelolaan yang transparan. Ia meminta satu hal, semua dokumen disegel, baru dibuka di momen akad. Notaris mengangguk. Bisa. Usai dari sana, Bima ke bank. Beberapa formulir ditandatangani, satu rekening khusus program sosial diaktifkan, dan mekanisme auto-debit disiapkan. Teller mengucapkan terima kasih. Bima membalas dengan senyum singkat, tanpa penjelasan lebih. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke sebuah rumah tua di gang sempit. Pintu dibuka seorang pria yang wajahnya penuh siasat. Pembicaraan berlangsung pelan, tanpa suara keras. Berakhir dengan tanda tangan pada lembar berjudul Surat Pelunasan. Bima merapikan kertas itu, memasukkannya ke dalam map. Sebuah simpul lama telah diselesaikan, tanpa perlu mengumumkannya. Esoknya, rapat kecil digelar di Serambi. Pak Haris duduk paling ujung, wibawa tetap terjaga. Hana memaparkan rencana sederhana, tempat baru, saksi terbatas, koordinasi KUA kedua, dan janji Bima untuk tidak memancing kerumunan. Yang kita minta hanya kesempatan membuktikan, kata Hana. Seorang bapak mengangkat tangan. Kalau semua tertib, saya tidak keberatan. Suara-suara lain ikut melunak. Rencana tampak menemukan jalannya. Namun tepat saat itu, ponsel Pak Haris bergetar. Nomor tanpa nama. Suara di seberang merayap. Pak Takmir, izinkan saya mengingatkan. Ada catatan lama Anda yang belum lunas. Jangan sampai kami berbicara di forum terbuka. Telepon ditutup. Dada Pak Haris menghangat. Bukan karena marah, tetapi karena takut. Ia menoleh ke Hana. Pandangannya rumit. Kita pikirkan lagi, ujarnya akhirnya. Sore harinya, kabar lain datang. KUA kedua menyanggupi, tapi meminta wali hadir. Tanpa wali, mereka harus memproses wali hakim, jalan yang sah, namun sangat sensitif di mata warga, terlebih bagi putri ketua takmir. Hana menatap ayahnya. Ayah, tolong. Pak Haris berdiri, melangkah ke mimbar kecil tempat pengumuman. Suaranya jernih, namun menyisakan jarak. Demi marwah masjid, aku mengusulkan penundaan resmi sampai situasi lebih kondusif. Beberapa orang mengangguk. Beberapa ragu. Hana menahan napas. Bima menunduk. Tidak menyela. Malam turun. Di rumah, Hana membuka mushaf, menenangkan hati dengan ayat-ayat yang ia hafal sejak kecil. Di halaman, Pak Haris berjalan pelan, menimbang. Ponselnya kembali bergetar. Pesan singkat yang menggertak, mengingatkan hutang lama yang sejatinya sedang ia cicil diam-diam. Ia merasa disudutkan, seolah setiap langkah diawasi. Saat itu juga, Bima datang bersama Ustazah Zahra. Mereka meminta waktu sebentar. Pak, Bima bicara hati-hati. Saya mohon izin. Akad sederhana, tanpa ramai. Nilailah saya di sana. Biarkan mahar yang menjawab resah. Pak Haris menatap kotak hitam di tangan Bima. Segelnya rapi, tenang, seakan menyimpan jawaban. Ia menarik kursi, duduk kembali, dan akhirnya berkata, "Aku tidak bisa. Aku mundur sebagai wali. Bukan karena aku benci, tapi karena aku menjaga. Jika kalian memaksa, silakan urus wali hakim. Aku tidak ikut." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke sumur dalam. Hening menebal. Ustazah menunduk, menerima keputusan tanpa memperpanjang. Bima menatap lantai, menahan helaan napas panjang. Hana memejam, lalu membuka mata dengan tenang.
Tujuan tidak berubah, akad yang sah, yang menjaga. Tapi kini, semua jalan yang disiapkan seakan runtuh dalam sekali geser. Tinggal satu jalur sempit tersisa, jalur yang paling berat di hati seorang anak. Ia menatap kota hitam itu, lalu menatap ayahnya. "Ayah," suaranya lirih. "Jika itu pilihan ayah, izinkan aku tetap memilih kebaikan." Pak Haris tidak menjawab, hanya menatap purnama yang naik perlahan. Di ruang tamu, jam dinding berdetak, menandai detik-detik yang memanjang. Ustazah berdiri, merapikan kerudung. "Kalau begitu," kata Hana, menegakkan punggungnya, "besok pagi aku ke KUA." Kalimat itu berputar di kepala Hana ketika fajar merekah. Ia berwudu dengan hati yang digenggam kuat. Di teras, Ustazah Zahra sudah menunggu. Bima berdiri beberapa langkah di belakang. Jaket hitamnya tetap sama. Kotak hitam itu masih tersegel di pelukannya. Mereka tiba di KUA saat pintu baru dibuka. Petugas memeriksa berkas, menandai satu persatu. "Syarat wali harus jelas," ujar beliau pelan. "Jika ayah menolak, dibutuhkan surat penolakan tertulis atau keterangan yang menguatkan untuk proses wali hakim." Hana menelan ludah. Ayah belum berkenan menandatangani apapun. Petugas menatap penuh empati. "Tanpa itu, kami rawan disalahpahami." Apalagi, ia berhenti sejenak, menurunkan suara. "Ada pesan masuk ke kantor pagi ini. Dikhawatirkan ada penggalangan dana tak resmi berkaitan dengan rencana akad. Maafkan kami harus hati-hati." Bima menunduk. Ia tak membantah. Ustazah menghela napas panjang. "Baik, kami akan cari cara yang tertib." Keluar dari ruangan, ponsel Hana bergetar. Pesan dari Pak Haris belum juga masuk. Telepon tak diangkat. Pesan suara terkirim, tapi tak centang biru. Sementara itu, kabar lain datang. KUA cadangan yang semalam mengusahakan, hari ini jaringan sistemnya down. "Mohon maaf, pelayanan wali hakim sementara terganggu." Dua pintu, dua-duanya sulit. Mereka tak menyerah. Ustazah mengajak ke masjid kecil ujung kampung, tempat yang semalam sudah disiapkan sunyi-sunyi. Di papan jadwal, tiba-tiba terpampang pengumuman baru. "Sore ini ada majelis singkat. Harap tenang." Pengurus masjid kecil membuka pintu. Ragu. "Kami bukan menolak," katanya sopan. "Tapi kami menerima pesan agar tidak ada kegiatan yang menimbulkan salah paham sampai Jumat depan." Hana diam. Bima memijit pelipis. "Tetap tenang. Kita bisa sesederhana mungkin. Dua saksi. Ustazah sebagai pendamping. Tak ada keramaian." Pengurus menatap lantai. "Saya paham. Tapi kalau benar ada wali hakim, kami harus pegang hitam di atas putih. Maafkan." Satu persatu, rancangan yang disusun rapi patah di tikungan. Di teras, angin siang lewat menggoyang daun jambu, membawa bisik dari warung ujung gang. "Katanya akadnya batal? Katanya wali hakim? Katanya sih." Hana memejam, lalu membuka mata dengan tenang. "Ustazah, bolehkah aku menemui ayah?" Mereka menuju rumah. Pak Haris sedang duduk di ruang tamu, tasbih di tangan. Wajahnya teduh, tapi letih. Hana duduk di seberang, menjaga adab. "Ayah," suaranya selembut mungkin, "aku memohon sekali lagi. Hadirlah sebagai wali. Biarkan aku menikah di bawah ridamu." Ponsel Pak Haris tiba-tiba bergetar di meja. Nomor tak dikenal. Ia menggeser layar. Suara di seberang licin, menekan. "Pak Takmir, kalau Bapak tetap maju, kami buka catatan lama. Bapak tahu maksud kami." Telepon ditutup. Sunyi turun, berat. Pak Haris menghela napas. "Nak," ucapnya pelan, "ayah tidak membenci Bima. Ayah takut pada salah paham, pada marwah yang runtuh, pada masa lalu yang belum benar-benar selesai. Ayah, belum bisa." Kata-kata itu pecah tanpa teriakan. "Belum bisa." Hana menunduk, mencium tangan ayah. "Baik, ayah." Ia tak memaksa. Ia berdiri, melangkah kembali ke teras.
Bima menatap Pak Haris, menunduk dalam, lalu ikut keluar tanpa sepatah kata. Sore merayap menuju senja. Di grup warga, kabar berlarian tanpa napas. Akad ditunda lagi. Wali hakim, wah, rumit. Takmir menunda, ya? Kalimat-kalimat itu seperti jarum halus, tidak melukai di permukaan, tapi terasa menusuk halus di dalam dada. Hana menahan diri untuk tidak menanggapi. Ia memilih menjaga diamnya agar doa tak pecah di tengah jalan. Di serambi masjid, Ustazah Zahra menyusun ulang rencana di kepala. Pilihan kita tinggal dua, katanya akhirnya. Pertama, menunda tak berbatas sampai semua nyaman. Kedua, melanjutkan akad dengan wali hakim secara sangat sederhana, sangat tertib, sangat transparan. Meski kau harus siap dengan tatapan dan ocehan, meski ayah belum berdiri di sampingmu pada momen itu. Hana memandang kotak hitam di pangkuan Bima. Segelnya utuh, tidak pernah goyah. Di dalam sana, ia tahu, ada jawaban untuk marwah yang selama ini ayah jaga. Tapi membukanya sebelum akad justru akan mengaburkan niat. Kalau kita tunda, gumam Hana lirih. Gosip tak berhenti, hanya bertambah bentuk. Kalau kita lanjut, ia menghentikan kalimatnya, menimbang getir yang datang, konsekuensi ke keluarga, ke masjid, ke nama ayah. Langit memerah. Di kejauhan, azan maghrib memanggil pelan, seperti mengingatkan bahwa waktu memang tidak menunggu. Bima akhirnya bicara, suara tenang namun tegas. Aku siap menanggung apapun yang dituduhkan padaku, tapi aku tak ingin satu huruf pun menodai nama ayah. Karena itu, kalau pilihan kedua yang ditempuh, biarkan semua setransparan mungkin. Setelah akad, kita buka kotak ini, di depan saksi, di hadapan jamaah, agar mahar yang menjawab, bukan mulut kita. Hana menatap Ustazah. Di matanya ada takut, juga keberanian yang sedang tumbuh. Semua usaha hari ini gagal. Kauwa utama, kauwa cadangan, masjid kecil, bahkan pintu ayah. Jalan yang tersisa hanyalah satu. Jalan yang paling berat di hati seorang anak. Wali hakim dengan konsekuensi sosial yang mungkin panjang. Ustazah mengangguk mantap. Jika itu dipilih, kita lakukan dengan tertib. Tanpa sensasi. Kita undang saksi seperlunya. Kita siapkan mimbar untuk menjelaskan setelahnya. Bukan untuk membela diri, hanya untuk menenangkan. Hana menarik napas dalam-dalam. Ia memeluk hening sejenak. Lalu merasakan dadanya menemukan ritme yang tenang. Ia menoleh ke Bima, menatap kotak mahar yang tak pernah lepas dari pangkuannya. Ustazah, katanya nyaris berbisik. Kalau begitu, bismillah. Kata itu menjadi kunci yang membuka pagi. Ustazah Zahra bergerak cepat. Ia menghubungi pejabat KUA yang bersedia memfasilitasi wali hakim dengan prosedur tertib dan saksi minimal. Tempat diputuskan. Masjid kecil di ujung kampung, tanpa pengeras suara, tanpa dekor. Hanya karpet bersih dan meja kecil untuk berkas. Bima datang dengan jaket hitamnya, ransel lusuh, dan, seperti biasa, kotak mahar dipelukan. Menjelang waktu, beberapa warga berdiri jauh-jauh, sekadar ingin melihat dari luar. Bisik-bisik masih ada, tapi mengecil di bawah teduhnya kubah. Hana duduk bersama Ustazah, menenangkan napas. Petugas KUA memeriksa berkas, lalu menjelaskan pelan, karena wali nasab tidak berkenan, kita gunakan wali hakim. Mohon saksi menyimak baik-baik. Ijab kabul dimulai. Kalimat-kalimat suci itu meluncur pelan, jelas, tanpa sisa. Hana menjawab dengan suara yang mantap. Di balik bergetarnya hati seorang anak, ada pikiran yang memilih tenang. Ketika akad sah, masjid kecil itu terasa lebih lapang. Namun belum sempat lega mengembang. Satu suara terdengar dari pintu, serak yang sangat dikenali Hana. Boleh aku masuk? Pak Haris berdiri di ambang, tasbih masih di tangan. Wajahnya letih, tapi matanya jernih. Semua berpindah memberi tempat. Ia melangkah perlahan, duduk di baris paling belakang. Tidak sebagai wali, tetapi sebagai ayah yang datang, setidaknya untuk menyaksikan. Bima menatap Ustazah, lalu menatap Hana. Ia mengangguk.
Sesuai janji, kami tidak akan bicara panjang. Biarkan Mahar yang menjawab. Ia meletakkan kotak hitam di atas meja. Segelnya dipotong. Sunyi turun. Rapat. Kotak dibuka. Di dalamnya bukan perhiasan, melainkan 3 berkas resmi, bersegel dan bermeterai. Akta rumah kontrakan 6 pintu atas nama Hana dari Bima. Ini bukan untuk pamer, ucap Bima tenang, tetapi untuk jaminan hidup istri saya. Pengelolaannya sederhana, sebagian untuk biaya rumah tangga, sebagian untuk program sosial yang akan berjalan. Akte pendirian dan pendanaan awal, Rumah Singgah Jembatan Hikmah, selama 3 tahun untuk membina anak jalanan dan anak yatim piatu. Bima menyerahkan rekening khusus dengan mekanisme auto-debit yang diaudit dan laporan bulanan di bawah pengawasan takmir. Program ini bukan milik saya, tapi amanah. Nama Hana ada di akta agar perempuan yang mengajar Quran punya otoritas mengelola ruang aman bagi remaja putri. Bukti pelunasan hutang lama Pak Haris kepada rentenir, yang selama ini menekan lewat telepon. Masjid makin hening. Bima menunduk, tidak menatap ke arah Pak Haris. Saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Saya hanya berharap, setelah ini, tidak ada lagi telepon yang menakut-nakuti. Dan tidak ada lagi orang yang memakai marwah masjid untuk menekan. Beberapa saksi menahan embusan napas. Wajah Pak Haris berubah, bukan karena tersinggung, melainkan seperti orang yang akhirnya menemukan pintu keluar dari lorong gelap. Ia memegang tasbih lebih erat, lalu meletakkannya pelan. Jadi, itu sumber pesan-pesan itu, gumam salah satu pengurus masjid kecil, menautkan potongan kabar yang selama ini simpang siur. Bima menutup kotak. Saya mohon maaf jika penampilan saya menimbulkan salah paham. Jaket ini, cara saya menyatu dengan anak-anak yang takut pada formalitas. Tapi cara tidak boleh mengalahkan adab. Karena itu, semua ini saya serahkan di bawah pengawasan takmir. Jika Pak Haris berkenan, bimbing kami. Hana mengangkat wajah, menatap ayahnya. Tidak ada tuntutan di mata itu, hanya harap yang rapi. Ustazah menunduk, memberi ruang pada detik-detik yang paling menentukan. Pak Haris berdiri, langkahnya pelan. Ia berdiri di depan jamaah, lalu berbalik menghadap Hana dan Bima. Suaranya bergetar, tetapi jernih. Aku salah menilai dari luar. Aku takut pada omongan orang, pada masa lalu yang belum selesai, pada beban yang kupikul sendiri. Hari ini, aku melihat amanah bukan sebagai kata, tetapi sebagai tanggung jawab nyata. Ia menoleh pada Bima. Nak, terima kasih. Bukan karena kontrakan, bukan karena dana, tetapi karena caramu menutup aib tanpa merendahkan. Beberapa mata memerah. Tak ada tepuk tangan, hanya napas yang lebih lega. Pak Haris merengkuh bahu Hana, singkat saja, lalu memandang jamaah. Mulai hari ini, program Rumah Singgah Jembatan Hikmah berjalan di bawah pengawasan takmir. Transparan. Siapapun yang ingin terlibat, silakan ikut dengan adab. Gogo yang sedari tadi menunggu di serambi menunduk. Lega. Ia melihat Bima yang tetap sederhana, tidak menagih pengakuan, tidak mencari sorot kamera. Hanya menata kembali dokumen ke dalam kotak, seperti merapikan hati yang baru saja diberi tempat. Seusai itu, masjid kecil menjadi saksi sujud syukur yang panjang. Hana meneteskan air mata bahagia, air mata yang tidak perlu disembunyikan. Bima duduk sedikit menjauh, menghela napas yang sejak lama ia tahan. Ia tidak menyebut dari mana semua kemampuan itu datang. Biarlah orang menilai dari arah perubahan, bukan dari angka yang tertulis di kertas. Sore merayap. Di halaman, anak-anak jalanan melongok malu-malu. Hana melambaikan tangan, mengundang mereka masuk. Pak Haris menoleh, lalu tersenyum tipis. Silakan, nak, ini juga rumah kalian. Ustazah mengangguk, matanya berbinar. Di sudut meja, kotak mahar kini kosong. Tetapi justru di kekosongannya, masjid terasa penuh. Penuh harap, penuh kerjasama, penuh janji yang tidak diucap-ucap, melainkan ditunaikan. Dan di antara semua itu, ada satu pelajaran yang meresap ke hati semua yang hadir,
Marwah tidak runtuh oleh penampilan, ia runtuh jika amanah diabaikan. Matahari turun perlahan. Hari itu, kampung menyaksikan sendiri bagaimana sebuah kota kecil bisa membuka jalan. Besok, jalan itu akan dilalui banyak langkah, dengan adab, dengan sabar, dengan kerja yang rapi. Besok, jalan itu benar-benar dilalui banyak langkah, dengan adab, dengan sabar, dengan kerja yang rapi. Pagi pertama setelah akad, halaman rumah singgah Jembatan Hikmah mulai hidup. Tikar digelar, rak buku berdiri di sudut, papan tulis kecil disandarkan ke dinding. Hana menata mushaf dan modul hafalan. Bima mengecek daftar kebutuhan logistik. Gogo mengatur antrean anak-anak yang datang malu-malu. Menjelang duha, Pak Haris hadir dengan termos teh. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk pada setiap orang yang menyapa. Di beranda, ia menempelkan pengumuman singkat, kelas baca tulis Quran, konseling remaja, dan perpustakaan jalanan. Pendaftaran gratis. Laporan keuangan dipublikasikan setiap awal bulan di papan takmir. Kalimat-kalimat itu menutup celah fitnah. Program ini berjalan di bawah pengawasan takmir, tertib dan terang. Hari-hari berikutnya, ritme pun terbentuk. Pagi untuk kelas dasar, sore untuk bimbingan keterampilan sederhana, merapikan sepeda, merawat barang, etika berkomunikasi, agar remaja tak gagap pada dunia kerja. Malam bada isya, sesi tilawah pendek dan obrolan hangat, tentang disiplin, tentang batas, tentang berani meminta maaf. Di ruang administrasi, buku kas rapi, pemasukan, pengeluaran, bukti transfer, semuanya ditempel. Ketika tanggal muda tiba, auto debit masuk, disertai nota audit internal yang dilihat bersama takmir. Perlahan, omongan warga berubah warna. Yang semula ragu mulai datang sebagai relawan. Seorang ibu menyumbang tikar tambahan. Seorang bapak membawa kipas angin bekas yang masih bagus. Bahkan pemilik warung di ujung gang menaruh kotak donasi kecil dengan label, "Untuk Jembatan Hikmah." Telepon-telepon gelap yang dulu mengusik Pak Haris berhenti. Pelunasan yang dibuka di momen mahar telah menutup pintu tekanan. Suatu sore, selepas kelas, Pak Haris memanggil Bima ke serambi masjid. Angin menggerakkan tirai tipis. "Nak," ucapnya pelan. "Maaf karena aku lambat percaya. Hari ini aku belajar bahwa marwah bukan dijaga oleh cemas, melainkan oleh amanah yang ditunaikan." Bima menunduk. Kata-katanya sederhana. "Terima kasih, Pak. Saya yang harusnya berterima kasih, karena diberi kesempatan diperiksa dan dibimbing." Pak Haris menatap jaket hitam itu, lalu bertanya, tenang, tanpa menghakimi, "Kau tetap memakai itu?" Bima tersenyum. "Iya, Pak. Ini cara tercepat untuk duduk di samping anak-anak yang takut pada orang dewasa yang terlalu rapi. Tapi laporan keuangan tetap rapi. Janji tetap ditepati." Pak Haris mengangguk. Paham. Dalam obrolan yang lebih pribadi, ia akhirnya mengerti bahwa Bima punya jaringan usaha yang mapan, hanya saja pilih tidak menampilkannya. Ia memilih menaruh kelebihan sebagai penopang, bukan panggung. Pengakuan itu tidak diumumkan, cukup menjadi pengetahuan yang menenangkan seorang ayah.